Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya teman-teman pada hari ini? Pada semester baru ini, saya harap teman-teman akan lebih termotivasi. Semester baru semoga membawa semangat baru, sehingga membuat teman-teman lebih semangat dalam belajar. Hari ini saya akan membawakan mata kuliah teori graf pada pertemuan pertama. Karena video ini adalah video untuk pertemuan pertama, maka teman-teman akan saya berikan tentang materi pengantar teori graf. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah ada yang paham, sedikit banyak tahu tentang apa itu teori graf. Dan juga mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, sedikit banyak sudah belajar ya tentang beberapa bagian materi dari teori graf. Nah teman-teman, teori graf itu sendiri merupakan cabang dari matematika diskrit. Matematika sendiri memiliki banyak cabang ilmu gitu ya. Misalnya ada statistika gitu ya, ada kalkulus, ada aljabar, ada geometri itu dan lain sebagainya. Nah, matematika diskrit adalah salah satu bagian dari matematika yang mempelajari tentang objek-objek yang diskrit gitu ya. Nah, untuk teori graf sendiri, teori graf adalah subbagian juga dari matematika diskrit, berarti tentunya tadi ya, karena dia cabang dari matematika diskrit, maka teori graf juga mempelajari objek-objek yang diskrit gitu ya. Selanjutnya, apa itu teori graf itu sendiri gitu ya. Teori graf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang representasi objek. Nah, tentunya objeknya tadi ya, diskrit. Hubungannya, kemudian sifatnya, dan aplikasinya dalam penyelesaian masalah. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, aplikasi-aplikasi teori graf itu sendiri sangat banyak gitu ya, dan sangat menarik untuk dipelajari gitu ya. Kalau teman-teman, mungkin saya tanya itu satu persatu tentang bagaimana persepsi teman-teman tentang dunia kita saat ini gitu ya. Maka teman-teman sebagian besar akan menjawab bahwa saat ini kehidupan masyarakat kita sudah sangat modern gitu ya. Di mana semua hal itu sangat terhubung atau connecting gitu ya. Nah, mungkin connecting-nya itu dalam segi apa gitu ya, dalam berbagai hal. Jadi objek-objeknya, misalnya dulu tempat-tempat gitu ya, tidak saling berhubungan sehingga akses dari satu tempat ke tempat yang lain itu akan sangat sulit gitu ya. Namun sekarang tempat-tempat itu sudah saling terhubung, akses sangat mudah gitu, sehingga kita akan mudah berjalan dari satu titik ke titik yang lain gitu ya, atau mendistribusikan barang dan lain sebagainya. Selanjutnya juga bukan hanya masalah objek yang real gitu ya, atau yang secara fisik ya, berhubungan gitu ya, seperti kota tadi, seperti tempat gitu ya. Namun juga objek-objek yang tidak real gitu ya, di dunia maya gitu ya, teman-teman juga terhubung dengan teman-teman yang lain misalnya ya, dengan keluarga yang lain, dengan perantaraan sosial media misalnya seperti itu ya. Kemudian juga akun-akun teman-teman terhubung gitu ya. Jadi semuanya sudah terintegrasi sekarang. Hubungan-hubungan tersebut direpresentasikan dalam bentuk network ya, atau jaringan gitu ya. Adalah salah satu aplikasi-aplikasi dalam teori graf, sehingga di sana nanti juga teman-teman akan mempelajari berbagai sifat-sifatnya gitu ya. Network itu merupakan graf gitu. Apa itu graf? Nanti kita akan pelajari di dalam materi selanjutnya. Teman-teman, pokok pelajaran yang akan kita pelajari dalam satu semester ini adalah yang pertama, pengenalan tentang teori graf yang akan saya bawakan pada video kali ini. Kemudian terminologi graf. Selanjutnya adalah graf Euler dan graf Hamilton. Kemudian digraf atau directed graph atau graf berarah ya, dan subdigraf. Kemudian representasi matrik. Kemudian struktur tree. Kemudian counting tree. Selanjutnya greedy algorithm atau algoritma greedy, kemudian algoritma path. Kemudian kita juga membicarakan tentang konektivitas dalam sebuah graf, kemudian planaritas. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pewarnaan dan dekomposisi vertex dan edge gitu ya. Dan juga tidak lupa kita akan melakukan beberapa studi-studi kasus dalam aplikasi-aplikasi graf. Dan untuk referensi, teman-teman boleh mengambil referensi dari buku-buku ini ya, yang saya ambil. Baiklah teman-teman, mari kita mulai untuk video pertama ya, pada pertemuan pertama yaitu pengantar teori graf. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah aplikasi graf dalam berbagai permasalahan, kemudian apa itu graf, digraf, dan network ya. Walaupun ini baru perkenalan ya teman-teman, selanjutnya nanti akan diperkenalkan lebih dalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian klasifikasi masalah dan tentang pencarian solusi gitu ya. Baiklah teman-teman, untuk meninjau apa itu graf, untuk mengenal graf lebih lanjut, kita pertama akan meninjau beberapa masalah gitu ya. Permasalahan ini ranknya atau bidangnya sangat bervariasi. Ini menunjukkan bahwa graf itu sendiri gitu ya dapat diaplikasikan ke dalam berbagai macam bidang kehidupan. Yang pertama adalah bagaimana kita meninjau masalah pencarian rute. Seperti saya sudah sebutkan dari awal, pada saat ini tempat-tempat
atau kota-kota sekarang sudah sangat terhubung gitu ya, dan mudah sekali diakses gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan misalnya jalan raya ataupun jalur kereta api gitu ya. Ini adalah misalnya contoh-contoh jalur kereta api yang ada di Pulau Jawa gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak menggunakan kereta api ya, dan teman-teman juga ketika menggunakan kereta api, teman-teman mencari rute gitu ya antar stasiun. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dari sini dari Purwokerto ke Jogja, itu lewat rute mana saja gitu ya. Nah, juga kita membicarakan rute terbaik gitu ya. Jadi ketika misalnya terdapat beberapa rute, teman-teman pasti ingin memilih gitu mana rute terbaiknya. Rute terbaik ini definisinya berbeda-beda pada setiap orang gitu ya, karena kebutuhan setiap orang akan berbeda-beda ya teman-teman. Untuk pada sebagian orang mungkin yang namanya rute terbaik adalah rute yang paling cepat gitu ya. Pada sebagian orang mungkin rute terbaik inginnya yang tidak berganti-ganti kereta gitu, jadi yang langsung, jadi yang melewati sedikit stasiun. Ada juga yang rute terbaik mendefinisikannya adalah dengan misalnya yang minimum gitu ya biayanya, minimum biayanya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita membicarakan rute terbaik atau rute optimal, kita memiliki banyak definisi tergantung dengan masalah yang kita miliki gitu, seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita juga akan meninjau permasalahan yang lain, misalnya yaitu permasalahan tentang ikatan kimia gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah belajar ikatan kimia di SMA gitu ya, atau di SMK gitu ya, maka teman-teman akan tahu bahwa molekul-molekul atom gitu ya itu saling berhubungan gitu, dengan posisi tertentu gitu ya. Misalnya kita mempunyai realnya gitu ya, metana itu seperti ini gitu ya. Namun kita bisa merepresentasikan ikatan-ikatan kimia tersebut ke dalam struktur seperti ini gitu ya, sehingga kita bisa dapat melihat strukturnya dengan mudah gitu ya, bahwa di sini oh ternyata metana itu ada atom C di tengah dan kemudian dia berhubungan dengan 4 atom hidrogen gitu ya. Demikian juga dengan struktur-struktur alkana yang lain seperti itu ya. Nah, teman-teman, masalah selanjutnya adalah masalah utilitas atau bagaimana rumah-rumah dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya di luar negeri teman-teman tahu ya bahwa yang namanya kebutuhan-kebutuhan seperti gas, air, listrik gitu ya, salurannya itu mereka pakai pakai galian gitu di bawah, sehingga akan sangat diperhatikan sekali bagaimana apakah gas, air, dan listrik ini salurannya itu harus lewat mana gitu ya, agar kemudian tidak terjadi suatu yang tidak diinginkan, karena gas, air, dan listrik ini salurannya tidak boleh saling berpotongan, sehingga bagaimana kemudian kita mencari cara agar saluran-saluran tersebut dapat dihubungkan dengan rumah-rumah tanpa saling berpotongan. Nah, teman-teman, dari 3 masalah itu gitu ya, saya akan menarik benang merah gitu ya tentang grab. Tadi kita melihat bahwa ada permasalahan stasiun yang dihubungkan dengan jalur kereta api, kemudian ada permasalahan atom ya yang dihubungkan dengan ikatan-ikatan kimia gitu ya. Kemudian ada rumah yang kemudian dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kita lihat gitu ya dan kita tarik garis merahnya, ternyata kita mempelajari tentang sebuah objek dan hubungannya. Jadi stasiun dihubungkan dengan jalur kereta api. Kemudian atom-atom gitu. Objeknya atom dihubungkan dengan atom lagi gitu ya. Kemudian rumah dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, teman-teman, ketika kita tadi ya mempunyai permasalahan dan kemudian misalnya kita representasikan objeknya menjadi sebuah titik, objek-objeknya menjadi sebuah titik, dan hubungan antar objeknya menjadi garis gitu ya, maka kita untuk masalah utilitas gitu ya akan mendapatkan gambar seperti ini ya, di mana gas, air gitu, listrik, sumber gas, sumber air, dan sumber listrik representasikan dengan titik, rumah-rumah ya pengguna dari kebutuhan tadi direpresentasikan dengan ABC misalnya ya, dan kemudian kita tarik garis gitu ya antara kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan rumah-rumah tersebut gitu ya. Maka kita sudah membuat sebuah graf dalam permasalahan pada dunia nyata seperti itu ya, di mana objeknya kita representasikan dengan titik dan hubungannya kita representasikan dengan garis seperti itu. Sehingga kita sampai ke sebuah definisi tentang graf gitu ya, bahwa graf itu adalah diagram yang memuat titik-titik yang dihubungkan dengan garis, di mana setiap garis menghubungkan tepat 2 titik gitu ya. Jadi titiknya disebut, ada yang menyebut titik, ada yang menyebut vertex gitu ya, node atau point. Teman-teman tidak perlu bingung dengan istilah-istilahnya, karena mungkin referensi yang dibaca berbeda, mungkin teman-teman akan menemukan
istilah yang berbeda gitu. Tapi ini sama ya, menggunakan istilah titik, vertex, node, dan point itu sama saja gitu. Demikian juga ketika garis kita definisikan sebagai sisi, seperti itu tidak apa-apa ya. Jadi graf adalah diagram yang memuat titik-titik gitu ya, titik-titik yang dihubungkan dengan garis, di mana setiap garis menghubungkan tepat dua titik. Kenapa garis harus menghubungkan tepat dua titik gitu ya? Karena garisnya itu adalah hubungan gitu ya. Karena satu objek dia berhubungan dengan objek yang lain. Nah, teman-teman juga nanti akan belajar tentang graf bipartit gitu ya, di mana adalah graf yang membagi dua himpunan gitu ya, di mana sisinya itu menghubungkan antar dua titik pada himpunan yang berbeda gitu ya. Misalnya yang tadi masalah utilitas. Kalau kita lihat ya di sini masalah utilitas, kita bisa melihat ya bahwa gas, air, dan listrik itu sebuah himpunan pemberi apa namanya kebutuhannya ya, dan ABC itu adalah himpunan-himpunan rumah misalnya, sehingga rumah dan rumah tidak saling dihubungkan gitu ya, karena satu rumah tidak boleh mengambil air dari rumah yang lain misalnya seperti itu ya. Dan gas, air, dan listrik juga tidak saling berhubungan seperti itu, sehingga kita bisa membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A yaitu gas, air, dan listrik, dan kelompok B yaitu rumah-rumah A, B, C gitu ya. Sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan antara rumah-rumah dengan kebutuhan gitu ya. Tidak boleh dari A ke B, tidak boleh juga dari gas ke air, seperti itu ya. Nah, itu nanti teman-teman akan pelajari lagi dalam materi selanjutnya gitu ya. Nah, teman-teman boleh berlatih ya. Coba teman-teman misalnya pasti suka sepak bola ya, atau pertandingan-pertandingan yang lain. Dan pertandingan sepak bola tentunya ada jadwal atau ada jadwal pertandingan. Satu tim melawan tim yang lain. Nah, teman-teman coba buat sebuah graf di mana objeknya adalah tim gitu ya, dan satu objek berhubungan dengan objek lain jika kemudian ada jadwal tim yang satu, tim yang A itu melawan tim yang B. Nah, teman-teman graf juga bisa teman-teman ambil dalam hubungan sosial. Misalnya sebuah hubungan pertemanan gitu ya, hubungan diplomasi misalnya dalam sebuah negara, atau hubungan yang lain-lainnya dalam hubungan sosial gitu ya. Nah, teman-teman, graf juga bisa diaplikasikan di dalam game ya. Misalnya salah satunya adalah kita mencari rute pada labirin gitu ya. Teman-teman boleh berhentikan video ini dan coba cari teman-teman ya jalur dari A gitu ya. Ketika teman-teman dari A keluar sampai L gitu ya. Kemana saja teman-teman harus jalan gitu ya. Ke titik apa saja teman-teman harus jalan gitu. Sehingga kemudian teman-teman sampai keluar ke titik L gitu. Maka teman-teman akan merepresentasikan titik-titik di sini gitu ya, tempat-tempat di sini saling berhubungan jika ia dapat dicapai pada titik tersebut. Misalnya teman-teman ya di sini ada A ini misalnya saling berhubungan dengan B misalnya, karena bisa dari A bisa sampai ke B, maka A nanti dihubungkan dengan B. Kemudian dari B bisa kemana saja misalnya, oh dari B bisa ke C dan bisa ke D misalnya, sehingga B-nya nanti dihubungkan dengan C dan D dan seterusnya itu. Sehingga teman-teman nanti untuk mencari jalan keluar dari A ke L, maka teman-teman harus mencari jalur sehingga nanti teman-teman mendapatkan sebuah jalur dari titik A ke titik L seperti itu. Nah, teman-teman, salah satu permasalahan yang sangat terkenal di dalam teori graf adalah masalah jembatan Koningsberg. Jika teman-teman membaca referensi-referensi graf, maka permasalahan jembatan Koningsberg ini adalah permasalahan pertama yang muncul dalam teori graf. Jadi teman-teman pada zaman dahulu kala di Prusia Jerman gitu ya, terdapat sebuah wilayah di mana wilayah tersebut dikelilingi oleh sungai gitu ya teman-teman, sehingga wilayah tersebut diberi jembatan-jembatan. Orang-orang di sana suka berjalan-jalan gitu ya, mengintari tempat tersebut atau pulau tersebut gitu ya, melewati jembatan tersebut. Nah, ada teka-teki gitu ya di antara para warga di sana gitu, bagaimana mereka bisa melewati jembatan-jembatan tersebut gitu ya tepat satu kali dan kembali ke titik semula gitu ya, karena tidak ada yang mampu gitu ya. Jadi mereka bertanya-tanya, coba siapa yang bisa melewati jembatan tersebut hanya satu kali saja nih dan kembali ke titik semula. Ternyata masalah tersebut sampai kepada telinga seorang matematikawan ya bernama Leonhard Euler. Sehingga Euler ini meneliti tentang permasalahan ini gitu, sehingga dia memperkenalkan sebuah teori ya yang sampai saat ini dikenal dengan yang namanya teori graf. Selanjutnya teman-teman, permasalahan lain adalah permasalahan di dalam bidang arsitektur misalnya. Nah, teman-teman, kalau kita tahu yang namanya kerangka besi ya, kerangka besi ini biasanya diberi penahan ya, di sini berbentuk lempengan sehingga menahan agar kerangka besi itu tidak rusak gitu ya, atau tidak bengkok seperti itu ya. Nah,
Ketika kita misalnya menyimpan kerangka penahannya di sini ya dan di sini, maka kerangka besi ini masih bisa bengkok gitu ya. Jadi bengkoknya tipenya seperti ini. Jadi yang bawah yang bisa bengkok gitu ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya kita ambil penahannya di sini dan di sini, nah ini juga masih bisa bengkok ternyata ini ya. Jadi tipe bengkoknya seperti ini. Nah, mau tidak mau untuk memperkuat kerangka besi maka 3 penahan harus dipakai gitu sehingga dia rigid gitu ya. Tidak walaupun yang satunya tidak dikasih penahan gitu ya, maka 3 di sini 3 penahan cukup. Nah, bagaimana kalau tadi misalnya hanya 4 ya, hanya 4 kolom. Nah, bagaimana kalau misalnya kolomnya bertambah gitu? Karena tentu saja ya permasalahan ini akan diaplikasikan kepada permasalahan-permasalahan yang skalanya lebih besar gitu ya, atau misalnya bangunan-bangunan yang tinggi seperti itu ya. Nah, teman-teman, bagaimana kita mencari formula gitu ya sehingga kita kemudian menempatkan penahan-penahan ini di tempat yang tepat gitu ya. Kenapa nggak semuanya saja, Bu? Oh iya, semuanya saja tentu saja menghasilkan apa namanya kerangka yang lebih rigid kayak gitu ya. Namun demi apa namanya efektivitas gitu ya, bagaimana kita bisa menempatkan penahan-penahan ini di tempat yang tepat sehingga membuat kerangkanya kuat walaupun tidak semuanya diberi penahan gitu ya. Bagaimana kita mengurangi biaya tanpa kemudian mengurangi kekuatan dari kerangka besi. Bagaimana cara mencarinya gitu ya nanti kerangka ini nanti kita akan representasikan ke dalam bentuk graf gitu ya. Kemudian graf seperti apa dari framework yang rigid dan non rigid gitu, yang kuat dan yang tidak kuat seperti itu ya.